Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina Risma Rahel dengan NIM 441141902. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan percobaan di GESTI. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama, siapkan usus ayam yang belum dibersihkan isinya. Bagilah usus menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan juga kolon. Pisahkan bagian usus antara duodenum, ileum, dan juga kolon. Keluarkan isi bagian masing-masing usus, kemudian letakkan pada wadah yang telah diberi label. Uji kandungan karbohidrat, gunakan betadin, teteskan sebanyak 5 tetes. Larutkan betadin ke dalam isi masing-masing bagian usus. Gunakan nasi sebagai kontrol untuk uji karbohidrat. Kemudian amati dan catat perubahan warna yang terjadi dalam tabel. Uji lemak, gunakan kertas AVS dengan cara mengoleskan isi usus pada kertas AVS dengan luas olesan kira-kira 1 lingkaran koin mata uang 500. Pada uji lemak, menggunakan minyak goreng sebagai indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiranti Sekar Pramisti, NIM 441141914, Rombol Biologi B 2019. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang berjudul percobaan di GESTI. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus hewan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, betadin, pengaduk, kertas AVS, nasi sebagai kontrol pada uji karbohidrat, minyak goreng sebagai pembanding pada uji lemak, usus ayam yang nanti akan kita bedakan bagian duodenum, ileum, dan kolon, dan 3 wadah yang sudah dilabeli untuk duodenum, ileum, dan kolon.
Cara kerja dari praktikum kali ini adalah menyiapkan usus ayam yang belum dibersihkan isinya, kemudian membagi usus menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum yang paling dekat dengan proventriculus, bagian ileum yang merupakan bagian tengah, dan kolon yang merupakan bagian akhir yang mengandung kotoran. Selanjutnya, mengeluarkan isi masing-masing bagian usus ayam dan masukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda yang sudah diberi label sesuai bagian usus yang diambil. Yang pertama, mengambil yang bagian duodenum. Selanjutnya adalah bagian ileum. Yang terakhir adalah bagian kolon. Kemudian, uji kandungan karbohidrat dan lemak pada masing-masing isi bagian usus tersebut. Yang pertama adalah uji karbohidrat menggunakan betadin. Langkah kerjanya, kita meneteskan 5-10 tetes larutan betadin pada isi usus dan menggunakan zat makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi, sebagai kontrol. Kita teteskan betadin. Setelah itu kita amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Setelah ditetesi betadin, kemudian tunggu sebentar lalu aduk menggunakan pengaduk agar terlihat perubahan warnanya. Kemudian kita amati hasil yang didapatkan, yaitu pada isi usus mengalami perubahan warna. Pada bagian duodenum dan ileum terjadi perubahan warna, yaitu menjadi kuning kecoklatan. Pada bagian kolon, perubahan warna yang terjadi adalah merah kecoklatan. Sedangkan nasi yang digunakan sebagai kontrol pada uji karbohidrat terjadi perubahan warna menjadi biru keunguan. Hal ini membuktikan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah uji lemak menggunakan kertas HVS dengan cara mengoleskan isi usus pada kertas HVS dengan luas olesan kira-kira 1 lingkaran koin mata uang. Pertama, kita ambil duodenum, lalu oleskan pada kertas HVS dengan luasan olesan kira-kira 1 lingkaran mata uang Rp500.
Setelah itu gunakan jari yang lain, kita ambil ileum, lalu oleskan pada kertas HVS. Kita lakukan hal yang sama menggunakan jari yang lain, kita ambil kolon, oleskan lagi pada kertas HVS. Setelah itu kita ambil minyak goreng sebagai pembanding dan kita oleskan ke kertas HVS. Setelah selesai, kita angin-anginkan sebentar. Setelah diangin-anginkan dan diterawang, kandungan lemak diindikasikan dengan adanya noda-noda minyak pada kertas. Dari bagian ini dapat kita simpulkan bahwa pada bagian duodenum dan ileum mengandung kandungan lemak, sedangkan pada bagian kolon tidak ada kandungan lemak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Franata Jaya dengan nomor NIM 4411 419019, berasal dari anggota kelompok 5 Praktikum Fisiologi Hewan yang diasistensi oleh Kak Laili dengan Kak Retno. Nah, saya di sini akan mempraktikkan kegiatan keempat, yaitu adalah percobaan digesti. Nah, percobaan digesti ini adalah percobaan yang dilakukan untuk mengetahui uji kandungan karbohidrat ataupun lemak yang terdapat di berbagai usus hewan. Untuk kali ini usus yang saya gunakan adalah dari ayam potong. Nah, apa sih tujuan atau maksud untuk melakukan percobaan digesti ini? Nah, pada percobaan kali ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan lemak atau karbohidrat yang terdapat pada struktur digesti pada ayam, di mana digesti tersendiri itu tersusun dari adanya lambung, usus duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, untuk kali ini kita akan menguji pada bagian ketiga, bagian usus dari ayam. Oleh karena itu, untuk menguji adanya kandungan lemak dan karbohidrat, maka akan dilakukan praktikum. Selamat menyaksikan praktikum saya. Nah, untuk yang kedua, kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum digesti kali ini. Di mana alat dan bahan yang digunakan pada percobaan digesti ini terdapat minyak goreng. Minyak goreng ini sebagai pembanding pada uji lemak. Yang kedua adalah adanya nasi putih yang digunakan sebagai kontrol pada uji kandungan karbohidrat. Yang selanjutnya yaitu adalah wadah yang digunakan untuk isi cairan dari usus duodenum. Yang selanjutnya ada wadah tempat pengisian cairan jejunum atau ileum, serta ada tempat atau wadah yang digunakan sebagai cairan dari kolon. Selanjutnya ada kertas penguji yang digunakan untuk uji lemak. Selanjutnya ada gunting sebagai alat bantu pemotong untuk bagian usus, serta ada alat pengaduk yang digunakan untuk membantu proses pencampuran, serta yang terakhir adanya betadin atau yodium. Nah, saya gunakan adalah betadin, di mana fungsinya untuk menguji kandungan karbohidrat. Dan selanjutnya adalah bahan yang utama, yaitu adalah usus ayam atau struktur usus ayam, di mana diurutkan ya teman-teman, ini merupakan struktur dari usus ayam yang digunakan sebagai bahan utama, di mana ini merupakan bagian duodenum, serta ini bagian jejunum atau ileum, dan ini adalah bagian ketiga atau disebut dengan bagian kolon. Untuk selanjutnya adalah prosedur cara kerjanya. Untuk selanjutnya itu adalah cara kerja, di mana untuk yang pertama kita siapkan ketiga
mangkok terlebih dahulu, yang bernama ini adalah mangkok untuk isi jejunum ilium, ini mangkok untuk isi cairan duodenum, dan ini adalah mangkok yang bersih untuk kolon. Nah, untuk selanjutnya ini adalah struktur usus yang ayam yang kita gunakan, di mana kita akan mengeluarkan setiap cairan dari kebagian 3, di mana ini merupakan bagian dari usus duodenum, ini merupakan bagian dari jejunum atau ilium, dan ini merupakan bagian dari usus kolon. Nah, untuk itu kita akan memotong ya teman-teman. Kita potong dekat dengan lambung. Lalu kita akan ambil mangkoknya, kita keluarkan cairannya seperti ini. Nah, ini dihasilkan dari cairan dari usus bagian duodenum ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengambil bagian dari usus jejunum atau ilium ya teman-teman. Lalu kita akan potong di bagian ini. Lalu kita akan ambil wadahnya. Lalu kita tuangkan. Ini dilakukan sampai cairannya selesai. Nah, ini didapatkan usus bagian cairan dari jejunum sama ilium. Nah, untuk bagian yang terakhir itu kita akan mengambil bagian cairan dari usus kolon ya teman-teman. Seperti ini kita potong bagiannya. Lalu kita akan ambil cairannya. Nah, ini adalah merupakan cairan yang didapatkan pada bagian kolon ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan ke mekanisme selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ada ke mekanisme ketiga, di mana yaitu kita telah mendapatkan berbagai cairan yang terdapat dalam ketiga bagian usus, di mana duodenum ini terlihat seperti kekuningan, terus jejunum seperti kuning kecoklatan, serta bagian kolon itu berwarna kuning kehitaman. Selanjutnya, ketiga usus ini akan diberikan perlakuan terhadap uji lemak dan uji karbohidrat. Nah, untuk uji yang pertama, kita akan membuktikan uji kandungan lemak yang terdapat pada berbagai cairan, yaitu pada usus, di mana cairan duodenum, cairan ilium, dan cairan kolon. Serta kita membutuhkan minyak. Nah, minyak ini berfungsi sebagai pembanding kandungan lemak untuk ketiga bahan tersebut. Di mana langkah yang pertama, kita akan mengambil cairan duodenum, lalu kita oleskan membentuk lingkaran koin 500-an. Setelah itu kita mengambil cairan jejunum, lalu kita lakukan kembali seperti yang di awal, seperti koin 500-an. Setelah itu kita menggunakan bagian cairan kolon, lalu kita bulatkan seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menggunakan bagian dari minyak goreng sebagai kontrol. Nah, didapatkan seperti ini teman-teman. Setelah terbentuk seperti ini dari beberapa cairan yang terdapat, lalu kita sedikit angin-anginkan seperti ini.
agar cairannya ini mengering untuk setelah kita menunggu kering dengan cara mengangin-anginkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan penerawangan di bawah sinar matahari, di mana indikasi dari uji lemak tersebut itu adalah diketahuinya bercak-bercak transparan yang menunjukkan bahwasanya terdapat kandungan lemak di setiap cairannya. Oleh karena itu kita akan melakukan penerawangan. Nah, ini diketahui ya teman-teman, setelah kita melakukan penerawangan didapatkan bahwasanya pada bagian cairan duodenum itu mengandung lemak atau bercak lemak yang sangat banyak. Untuk bagian ileum itu mengandung kandungan lemak atau bercaknya itu sedikit, tidak sebanyak duodenum, serta bagian kolon tidak memiliki sama sekali, serta ini bisa dilihat membanding, yaitu minyak yang digunakan menghasilkan kertas HVS-nya itu transparan atau mengindikasikan bahwasanya kandungan lemaknya sangat banyak. Inilah kertas penguji uji lemak yang menyimpulkan bahwasanya pada bagian duodenum lah yang memiliki bagian cairan lemak yang banyak. Pengujian kedua yaitu kita akan menguji adanya kandungan uji karbohidrat pada beberapa cairan yang telah kita dapatkan tadi, di mana bahan yang diperlukan adalah betadin, di mana betadin ini merupakan sebagai indikasi bahwasanya nantinya suatu cairan ini tidak atau adanya mengandung karbohidrat, di mana indikasinya nanti akan memunculkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Setelah itu kita di sini memerlukan nasi. Nasi di sini gunanya sebagai kontrol atau sebagai kontrol bahwasanya nanti warnanya itu akan menunjukkan sama atau tidaknya. Ini cairan duodenum, ini cairan ileum, dan ini cairan kolon. Untuk selanjutnya itu adalah caranya dalam uji karbohidrat, di mana kita akan mengambil betadin lalu kita teteskan sebanyak 5 atau sampai 10 tetes ke dalam setiap cairan yang akan kita ujikan. Nah, yang pertama kita akan teteskan sebanyak 5 atau 10 kali ke dalam cairan duodenum. Setelah selesai ke duodenum, kita lanjutkan ke ileum. Setelah selesai, lalu kita akan pindah ke bagian kolon. Setelah bagian ketiga cairan ini telah selesai dengan pemberian betadin sebanyak 5 atau 10 kali, kita akan menunggu hasilnya beberapa menit. Setelah itu yang terakhir kita teteskan ke dalam bagian kontrol. Nah, setelah selesai semuanya ditetesi, maka itu kita akan tunggu terlebih dahulu apakah menunjukkan perubahan atau tidaknya. Setelah menunggu beberapa saat, dapat diketahui bahwasanya terdapat perubahan warna atau tidaknya. Di mana setelah kita amati bahwasanya di duodenum ini terjadi perubahan warna, yaitu ada sedikit indikasi warna yang berubah menjadi ungu kehitaman. Namun ketika dilihat seperti ini memang seperti tidak ada. Namun setelah kita lakukan pengambilan dengan menggunakan kertas, nanti akan terlihat seperti ada warna ungu kehitaman. Nah, seperti ini setelah kita mengambil bagian di kertas ini akan terlihat sedikit semburat warna ungu kehitaman. Ini menunjukkan bahwasanya di lapisan duodenum ini, cairan duodenum ini masih terdeteksi kandungan karbohidratnya. Namun untuk bagian ileum ini hanya mengalami warna yang berubah menjadi seperti gelap. Dan untuk di bagian kolon tidak terjadi reaksi warna apapun. Dan untuk di bagian pembanding ini bahwasanya uji karbohidrat itu seperti ini, menunjukkan warna perubahan ungu yang pekat, sehingga ketika dikontrol dengan nasi bahwasanya bagian yang paling banyak mengandung adalah bagian duodenum dari cairan uji karbohidrat tersebut, sehingga ini menyatakan bahwa uji karbohidrat telah selesai.
Nah, itu tadi teman-teman video yang dapat saya sampaikan untuk mengenai kegiatan keempat pada percobaan digesti, di mana bahwasanya mendapatkan kesimpulan bahwasanya uji karbohidrat dan uji lemak bisa dilakukan pada ketiga cairan tersebut, namun hasilnya menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, di mana bagian yang paling umum terdapat yaitu pada bagian cairan duodenum. Oleh karena itu, mohon maaf jika video yang saya tampilkan kurang lengkap atau masih terlihat kurang. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Arianti, NIM 4411419336 dari kelompok 5, Rombel Biologi B 2019, akan mempraktikumkan tentang percobaan digesti. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dan lemak pada beberapa bagian dari usus hewan. Alat dan bahan yaitu pisau, kemudian wadah untuk isi usus, kertas HVS, pengaduk, betadin, dan usus ayam. Cara kerja yang pertama yaitu usus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu duodenum. Duodenum merupakan bagian usus yang paling dekat dengan ventriculus. Kemudian bagian ileum. Ileum merupakan usus tengah. Kemudian yang ketiga adalah bagian kolon. Kolon adalah bagian usus yang dekat dengan anus. Setelah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari ketiga bagian tersebut, isinya dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda. Setelah itu, masing-masing wadah diteteskan dengan betadin, kemudian diaduk dengan pengaduk. Kemudian amati perubahan warnanya. Kemudian bandingkan warnanya dengan pembanding uji karbohidrat, yaitu nasi. Didapatkan hasil perubahan warna sebagai berikut. Selanjutnya adalah uji lemak dengan cara mengoleskan isi dari ketiga bagian usus tersebut di atas kertas HVS, kemudian hasilnya diterawang dan dibandingkan dengan menggunakan pembanding yaitu minyak. Hasil dari uji lemak tersebut diketahui bahwa yang mengandung lemak adalah bagian duodenum dan ileum. Namun di antara kedua bagian tersebut, duodenum yang paling menunjukkan banyak mengandung lemak.